Kalau orang tuanya sudah wafat sejak kecil, ya mungkin berbaktinya cukup dengan doa. Tetapi kalau menjumpai waktu hidup, nggak bisa membuat ia masuk surga karena berbaktinya itu. Rasulullah dan juga Jibril itu mendoakan moga-moga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bihi ilm fala tuti'huma. Walaupun orang tua engkau, jika keduanya itu memaksa engkau untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau nggak ada ilmu atasnya, fala tuti'huma, maka jangan diikuti. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetaplah bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Coba kalau kita perhatikan, orang tua itu kan ada yang baik. Mungkin kalau yang baik, yang pengertian kepada anak-anak, nyaman kita untuk bisa taat, berbakti, ya. Apalagi sudah baik, sugih, ya, membantu kita, kurang apa lagi untuk berbuat baik. Ada orang tua yang biasa saja. Nah, ada orang tua yang memang dia ini kriminal, jahat. Nah, kejahatan yang paling besar itu kan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Nah, kalau orang tua yang musyrik saja itu disuruh kita di dalam kehidupan di dunia ini berbuat baik kepadanya, apalagi orang tua yang tidak sampai musyrik. Orang tua yang sekedar mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang tua yang mungkin dia ya berbuat kemaksiatan, tapi tidak sampai kafir, maka harusnya lebih lagi kita bergaul dengan baik. Terlebih lagi orang tua yang nggak sampai berbuat maksiat. Nggak berbuat maksiat tetapi nggak sesuai dengan keinginan kita. Maka sangat-sangat tidak pantas kita itu kemudian memutus silaturahim misalnya, atau kemudian menganiaya dan sebagainya. Ini sangat-sangat penting kita perhatikan kalau kita sebagai anak, ya. Karena pikiran era kita dengan pikiran orang tua kita berbeda. Kita mungkin bisa melihat sesuatu itu dalam pandangan kita baik, tapi dalam pandangan orang tua jelek. Apalagi kalau orang tuanya pemahamannya nggak begitu luas. Bisa memaksa kepada anaknya sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kalau perintahnya itu menyalahi perintah Allah, jangan ditaati. Tapi tetap berbuat baiklah kepada mereka. Ada sebuah riwayat, ini asbabun nuzul di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, terkait ayat tersebut, yakni tentang seorang sahabat namanya Sa'ad bin Malik. Nah, ayat ini turun terkait beliau. Kata Sa'ad bin Malik, aku ini adalah seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibuku. Ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, engkau betul-betul harus meninggalkan agama engkau, atau aku tidak akan makan dan tidak akan minum hingga aku mati. Dan nanti orang-orang akan mencaci engkau dengan menyebut, ya qatila ummih, wahai pembunuh ibunya. Maka kukatakan, kata Sa'ad, la taf'ali ya ummah, jangan kau lakukan itu wahai ibu. Fa inilah ad'u dini hadza li syai'in. Aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk satu hal. Enggak ada yang bisa membuat aku meninggalkan agama Islam ini. Ibunya ternyata keras kepala juga. Jadi satu hari enggak makan, enggak minum. Besoknya kondisinya parah. Tidak mau makan, tidak mau minum lagi 2 hari. Hingga yang ketiga ini kondisinya semakin parah. Rupanya 3 hari 3 malam nggak makan, lemah dia. Maka ketika melihat kondisi ibunya makin parah, Sa'ad mengatakan, ya ummah, wahai ibu, ta'lamina, ketahuilah, wallahi, demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafsin, andai engkau itu punya 100 nyawa, fakharajat nafsan,
Dan nyawa ibu itu keluar satu demi satu. Ma taraktu dini hadza li syai'in. Aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu pun. Karena alasan itu aku nggak akan tinggalkan agama itu. Fa yang syi'ti fakuli. Kalau ibunda mau, makanlah ini. Wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau ibu mau, ya silakan, nggak usah makan. Mendengar keteguhan Sa'ad bin Malik ini, ibunya kemudian makan. Ini kalau permasalahannya permasalahan yang prinsip seperti ini. Tetapi ketika permasalahannya permasalahan yang sebetulnya masih dalam koridor syariat ini boleh-boleh saja, maka hendaknya disenangkanlah orang tua itu. Dan perilaku Sa'ad bin Malik terhadap ibunya tetap baik, walaupun begini. Ya, jadi memberikan pengertian, menegaskan keteguhan beliau untuk berislam. Ini tetap dengan sikap yang baik, tidak marah-marah dan sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfu tsumma raghima anfu tsumma raghima anfu. Hina dan hina sekali. Qila man ya Rasulullah, siapa yang hina itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan man adraka abawaihi indal kibar. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya saat usia lanjut. Ahadahuma au kilaihima. Baik keduanya atau salah satu dari keduanya. Falam yadkhul jannah. Tapi dia tidak masuk surga. Sementara di situ ada pintu surganya, yakni punya orang tua yang sudah sepuh, yang dia bisa berbakti menyenangkan kedua orang tuanya. Ini jadi motivasi yang sangat-sangat besar kita, termasuk juga kenapa kita bahas sebelum Ramadan. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ini apa yang mungkin kita punya permasalahan dengan orang tua kita, bisa kita minta ridho, minta halal, berbuat baiklah kepada mereka. Termasuk bahkan untuk urusan jihad, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dimintai izin oleh Thalhah bin Muawiyah As-Sulami. Kata beliau, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad di jalan Allah. Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Maka si sahabat ini menjawab, "Na'am." Ya. Maka Rasulullah menyuruh untuk mengurus berbakti kepada ibunya saja. Dalam hadis yang lain diriwayatkan sampai 3 kali sahabat ini meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat yang ketiga Rasulullah mengatakan, ilzam rijlaha fasammal jannah. Tetaplah berada pada kaki ibumu. Disitulah terdapat surga. Maksudnya berbaktilah. Nah, ini tentunya ketika ibunya itu nggak punya anak yang lain atau ibunya sudah tua. Mungkin kondisinya begitu ya. Karena ada sahabat yang lain, Khonsa misalnya, itu suami dan anak-anaknya berjihad, meninggal semuanya, dan beliau tetap teguh. Jadi ada kondisi seperti itu. Dilihat kondisi masing-masing. Sebaliknya, kalau kita ini sebagai orang tua, kadang kita itu ingin anak kita begitu, tapi kita lupa bahwasanya kita ini juga anak dari orang tua kita. Apa perilaku kita terhadap orang tua kita, kadang begitulah perilaku anak terhadap kita. Oleh sebab itu ada di dalam kitab Tuhfatul Maudud, wa kamma mimman ashqa waladahu wa faladata kabdihi fid dunya wal akhirah. Berapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya dan buah hatinya di dunia maupun di akhirat dengan cara apa? Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Dengan menelantarkannya, tidak mendidiknya. Wa i'anatihi lahu ala syahwatihi. Jadi orang tua bisa justru membantu anaknya untuk
melampiaskan syahwat ya, keinginan-keinginan anaknya semua dipenuhi. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia mengira dengan seperti itu termasuk memuliakan anaknya, padahal sebetulnya itu adalah menghinakan anaknya. Jadi ini kalau kita sebagai orang tua, ini sikap kita. Tapi kita punya orang tua kita seperti apapun, hendaknya kita disuruh oleh Allah tetap berbuat baik kepada mereka.